Shalom, selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih, jemaat Tuhan GPP Sosana yang kita kasih. Kita bertemu lagi kembali pada hari ini tanggal 21 Juni 2020 di dalam ibadah online. Kita percaya semua jemaat diberkati Tuhan dalam keadaan apapun. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Oleh sebab itu saya undang kita Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersama-sama dengan kami tempat ini untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Bapa pada hari ini 21 Juni 2020 kami boleh merasakan sampai saat ini kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya kalau kebaikan-Mu telah menyertai kami sampai sepanjang hari ini. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan Yesus juga menyertai di dalam ibadah online kami Bapa. Dan kami pertaruhkan semua di bawah kaki salib-Mu Bapa. Kami percaya baik kami di sini maupun jemaat yang di rumah yang melihat melalui video dan melalui streaming Tuhan, kami percaya kami diberkati dan jemaat pun diberkati Bapa. Kami boleh merasakan kuasa Allah di tempat ini dan jemaat pun juga boleh merasakan kuasa Allah di tempat mereka masing-masing Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus sanggup menjamah kami semua satu persatu. Baik keadaan kami dalam keadaan susah, biar Tuhan hiburkan kami. Dalam keadaan kami sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan kami senang, biar Tuhan tetap memberkati kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami sampai kesudahan tempat ini Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat kekasih. Mari kita bersama-sama memasuki dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan, sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, sungguh besar setiamu di dalam sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, Yesus. Kita mau katakan bersama-sama, haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa untuk lukiskan kasih-Mu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar sekali lagi kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu yang nyata di dalam hidupku sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Kami percaya tiada yang seperti Engkau. Katakan, tiada kata yang bisa melukiskan kasih-Mu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau katakan bersama-sama, kami mau tinggikan Engkau, dan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dari
tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, katakan, darah roh dan kebenaran ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, darah roh dan kebenaran bersama-sama ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, katakan, dalam roh dan kebenaran bersama-sama ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, katakan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh bersama-sama, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian-pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita mengatakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ya, bersama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Kebenarannya, katakan, dengan hati bersuka kami hargai betapa baiknya Tuhan bagi pelindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia
sukacita. Angkat tangan kita bersama, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersukacita. Semua katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacita bersama-sama. Suka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Suka sekarang, suka sekarang, bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Puja kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Telah tiba saatnya saudara yang kasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita mau naikkan pujian, kita mau mengandalkan Yesus di dalam segala aspek hidup kita. Kita naikkan pujian mengatakan Yesus hanya Kau yang Ku andalkan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai pengakuan. Kita mau mengandalkan Yesus, Engkau Allah kami. Oh, kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih. Kita katakan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Engkau Yesus, katakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya, ya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Inilah kami mau mengandalkan Kau, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita. Kita mau mengandalkan Yesus di dalam segala kehidupan kita. Katakan bersama-sama. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, jiwaku menantikanmu. Kami percaya penuh padamu, percaya Kau penuh. Katakan, pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau, Yesus hanya
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Bersama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan bersama-sama, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Tuhan, haleluya, salam. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saudara-saudara, walaupun lewat media live streaming seperti pada hari ini. Apa kabar saudara-saudara di GPPS? Haleluya, terima kasih kami atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih buat kasih karunia perlindungan penyertaan Tuhan lewat hari-hari kami. Di tengah-tengah keadaan zaman yang sedang berubah karena adanya wabah COVID-19 ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, karena Engkau adalah firman itu sendiri. Berbicaralah kepada setiap kami, supaya kami juga boleh menangkap isi hati-Mu. Dan kami mohonkan urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapan-Mu juga bagi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Keadaan kita saat ini selama kurang lebih 3 bulan kita mengalami wabah yang disebut COVID-19 ini yang melanda bukan hanya Indonesia dan juga hampir seluruh dunia kena, hampir seluruh dunia berhenti. Ribuan janji, ribuan rencana tidak lagi bisa dilakukan karena setiap kegiatan terhenti sampai saat ini. Dan mungkin tidak lama lagi semua kegiatan yang terhenti itu akan dinormalkan kembali. Bahkan pemerintah DKI Jakarta menyebutnya bulan Juni ini adalah bulan transisi kita. Saudaraku, dengan adanya pelonggaran dan apabila tidak terjadi lonjakan yang tertular COVID-19 di Jakarta, maka akan dibuka, PSBB ini akan dibuka sepenuhnya. Jadi kita harus doakan dan usahakan supaya ini semua bisa terjadi lebih cepat. Nah saudaraku, sejak saat itu kita akan memasuki suatu keadaan yang baru. Semua aktivitas kehidupan ini
perlu menerapkan suatu disiplin yang baru yang disebut new normal atau kenormalan baru atau disebut juga tatanan hidup baru, yaitu cara hidup masyarakat di tengah-tengah pandemik COVID-19, pandemik virus corona. Ada istilah bahwa kita akan hidup berdamai dengan virus corona. Tapi ada juga yang menyebutnya bahwa di zaman new normal nanti kita akan hidup berdampingan dengan virus corona. Yang jelas virus coronanya tetap ada. Tetap selama belum ada vaksin yang ditemukan atau obat yang ditemukan akan tetap berbahaya dan sangat berbahaya. Saudaraku, disiplin di tatanan hidup baru atau di era new normal nanti harus dilakukan dengan menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan ini jadi yang paling utama di dalam semua aktivitas kehidupan kita. Di pekerjaan, di sekolah, di gereja, di pertemuan-pertemuan, di mal, di pasar, di tempat wisata, di tempat-tempat olahraga, dan di mana-mana saja. Intinya protokol kesehatan itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, pakailah masker kalau kita keluar rumah. Dimanapun kita berada di luar rumah, pakai masker. Yang kedua, kita harus jaga jarak, social distancing. Dan yang ketiga, kita jaga kesehatan, kebersihan kita dengan selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan mencuci badan kita kalau kita kembali dari keluar rumah. Orang akan kembali hidup normal. Akan pergi ke kantor, sekolah, belanja, ke pasar, ke mal, ke pesta, bahkan ke tempat ibadah. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3 hal tadi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan kebiasaan baru ini akan menjadi gaya hidup masyarakat di masa yang akan datang, yang disebut tatanan hidup baru atau new normal atau kenormalan baru. Saudaraku, saya merenungkan new normal ini. Dan saya percaya ini juga suatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Untuk dapat terhindar dari virus yang jauh lebih berbahaya dari virus corona. Yaitu virus dosa yang membawa kepada maut. Bukan saja kematian jasmani, tapi kematian roh dan jiwanya di kematian yang kekal di neraka. Oleh sebab itu kehidupan rohani kita pun harus menerapkan tatanan hidup baru atau new normal, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan rohani kita. Saudaraku, apakah protokol kesehatan rohani kita? Saudaraku, apa yang terjadi di alam jasmani kita itu juga harusnya terjadi di alam rohani kita. Yang pertama, pakailah masker. Saudaraku, orang yang pakai masker yang utama adalah menutup mulutnya. Jadi ini yang saya artikan, kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wah, jadi hidup dan mati kita dikuasai oleh perkataan kita. Salah-salah kata bisa bubar rumah tangga. Salah-salah kata bisa persahabatan jadi permusuhan. Saudaraku, bahkan pemazmur katakan di dalam Mazmur 34 ayat 13 dan 14, ya, satu firman Tuhan yang luar biasa. Ayat 13-nya katakan, siapa yang
Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, dan yang untuk menikmati yang baik. Sekali lagi saya katakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Wow, kita semua menyukai hidup. Makanya kita mau stay at home. Kita mau menjaga kesehatan kita karena kita mau masih hidup di tengah-tengah wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini. Kita mau membatalkan pulang kampung. Kita mau kerja di rumah karena kita masih menyukai hidup dan masih menginginkan umur panjang. Tapi bukan dengan sakit-sakitan, bukan dengan tinggal di rumah sakit, untuk menikmati yang baik, kata Tuhan. Katanya orang-orang tua yang umurnya di atas 60 itu rentan terhadap virus corona ini. Makanya dianjurkan orang-orang tua jangan lagi pergi ke sana ke sini. Tetapi kita orang-orang tua, kita percaya Tuhan katakan siapa yang mau panjang umur, yang masih menyukai hidup. Nah, syaratnya di ayat 14, saudaraku, syaratnya jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, pakailah masker kita. Saudaraku, kehidupan rohani kita bahkan akan jadi sempurna pada waktu seseorang dapat menguasai perkataannya. Siapa yang dapat menguasai perkataannya, dia menguasai seluruh tubuhnya. Dia menjadi kuat karena perkataanmu itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita terang dan bisa juga yang menyebabkan kita gelap. Yakobus 3 ayat 2 katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tetap banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, luar biasa. Orang bijak berkata bahwa semua kesalahan dalam hidup ini, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergaulan, dan juga di dalam bergereja, dimulai karena kesalahan ngomong, kesalahan perkataan. Jadi firman Tuhan mau di masa kenormalan baru ini kita jaga benar-benar perkataan kita supaya kita menjadi sempurna. Dan juga supaya kita umur panjang dan menikmati hari-hari kita yang baik. Puji Tuhan. Yang kedua, protokol kesehatan rohani kita adalah jaga jarak, social distancing. Disadari atau tidak disadari, selama 3 bulan ini kita dipaksa stay at home. Tinggal di rumah saja, kerja di rumah, sekolah di rumah, usaha dari rumah, ibadah dari rumah, belanja dari rumah, dan juga orang yang bersaksi menginjil juga dari rumah dan lain sebagainya. Akibatnya kita tidak bisa lagi ngumpul bareng-bareng teman kantor, teman-teman bisnis kita, teman-teman hobi kita, teman-teman klub dari olahraga kita, dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tidak bisa lagi yang namanya ngopi bareng, nonton bareng, reunian. Bahkan kita juga tidak bisa lagi aktif di program-program kegiatan-kegiatan gereja kita karena gereja kita pun terhenti. Tetapi keadaan ini telah memaksa kita untuk kumpul
dan lebih dekat dengan keluarga kita. Karena kita ada di dalam rumah terus. Nah, selama ini banyak masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan anak dan orang tua, kakak dan adik, itu juga dikarenakan mereka tidak cukup waktu untuk membangun hubungan, relationship, keintiman satu sama lain. Dikarenakan banyak waktu yang digunakan untuk kehidupan di luar rumah, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial kita, dan membangun relasi dengan para rekan-rekan bisnis dan lain sebagainya. Di zaman new normal ini secara rohani pun Tuhan mau kita menjaga jarak dengan semua pihak yang bisa membahayakan kita. Menjaga jarak dengan setiap orang yang mengandung virus-virus yang berbahaya. Dan mendekatkan kehidupan kita dengan keluarga kita. Bukankah keluarga adalah unit yang paling kuat? Di mana 2-3 orang berkumpul itu Tuhan hadir. Dia adalah unit gereja juga yang paling kecil tetapi yang paling menentukan. Pemazmur dalam kitab Mazmur dimulai dengan Mazmur 1 ayat 1 yang berkata begini. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus belajar di zaman new normal nanti menjaga jarak, menjauh dari kumpulan-kumpulan orang fasik, orang-orang berdosa dan para pencemooh. Saudaraku, jaga jarak dalam kehidupan kita adalah supaya kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Haleluya. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan kita dengan sering mencuci tangan dan membersihkan diri. Di zaman new normal ini, kita bukan saja harus menjaga kesehatan jasmani kita, tetapi juga harus menjaga kesehatan rohani kita. Imun dan iman kita harus semakin dan selalu kuat. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 2 firman Allah katakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, ada istilah di masa COVID-19 ini yang jadi populer saat ini, yaitu ODP. Orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan OTG, orang tanpa gejala. Sesungguhnya yang paling berbahaya bukanlah ODP atau PDP, karena mereka sudah dapat diidentifikasikan dan dirawat agar segera sembuh. Tetapi yang berbahaya yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Mereka merasa sehat, mereka masih bebas berkeliaran, melakukan aktivitasnya sehari-hari, dan kelihatannya mereka tidak ada apa-apa. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa dalam tubuh mereka sudah membawa virus yang berbahaya ini, yang dapat menularkan kepada orang lain. OTG, orang tanpa gejala ini memiliki kesamaan dengan orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sudah benar, sudah bersih, sudah suci, sudah rohani. Tetapi tanpa dia sadari dan mungkin juga dia sadari masih menyimpan dosa-dosa dan atau kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Yang kadang-kadang mereka bilang, ini mah gak apa-apa, ini mah bukan dosa yang besar.
Saudaraku, yang kita kadang-kadang anggap kecil, makin lama akan jadi makin besar. Dan setiap virus dosa itu menular dan berbahaya kepada orang-orang sekitar orang OTG ini yang pada waktu mereka lemah, iman mereka lemah, mereka bisa tertular kalau mereka kena bersin rohani atau kena ciuman Yudas, maka dia akan tertular. Orang yang OTG, saudaraku, perlu dicek, di rapid test, di swab test, baru akan ketahuan virusnya itu positif atau negatif. Kita harus minta Tuhan selalu memeriksa kehidupan kita. Kita harus datang dengan kerendahan hati, meminta Roh Kudus menyelidiki kehidupan ini dan memimpin kita kepada seluruh kebenarannya. Saudaraku, Raja Daud berdoa dalam Mazmur 139 ayat 23-24, dia katakan, "Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Haleluya. Oleh sebab itu di kehidupan new normal nanti, mau tidak mau, kita harus mau diperiksa oleh siapapun juga. Siapapun juga memeriksa kita. Kalau kita tidak mau diperiksa, kita tidak akan diperbolehkan masuk ke tempat pekerjaan kita, ke sekolah, ke mall, ke tempat pesta, ke tempat wisata, bahkan tidak boleh masuk ke gereja. Sebelum masuk, akan ada orang-orang yang memeriksa kita, memeriksa suhu tubuh kita. Bahkan kita lihat di televisi, Bapak Presiden saja mau, dan dia katakan ini wajib diperiksa suhu tubuhnya kalau beliau mau masuk ke satu tempat. Bayangkan saudara, bagaimana diperiksanya? Cara memeriksanya itu seperti kita ditodong oleh pistol di dahi kita. Kalau zaman dulu, saudaraku, di film-film itu udah bicara hidup atau mati. Kalau pistol itu udah ada di dahi kita, ya, ditodong, ya, hidup atau mati. Nah, seakan-akan di kehidupan new normal nanti, Tuhan akan selalu ingatkan kehidupan kita bahwa sesungguhnya kematian itu sangat dekat dengan kita. Kitab katakan bahwa maut itu hanya selangkah dari kita. Saudaraku, kehidupan rohani kita di zaman new normal nanti haruslah semakin hati-hati. Karena virus-virus dosa menyebar di mana-mana tanpa kita ketahui. Kita pun harus berjaga-jaga dengan cara menerapkan protokol kesehatan rohani kita. Saya akan ulangi, yang pertama adalah menjaga perkataan kita. Ialah pemazmur katakan, biarlah mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, jagalah jarak dari kumpulan orang fasik, dari kumpulan orang berdosa, dan dari kumpulan para pencemooh. Dan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada keluarga kita. Dan yang terakhir, jagalah kesehatan rohani kita dengan selalu meminta Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa kita, seperti yang kita selalu doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan yang terakhir, jangan lupa makanlah makanan-makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan, mana sorgawi, perkataan Allah setiap hari dengan teratur. Tuhan kiranya memberkati kita semua untuk menjadi berkat di zaman new normal ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan yang sedang berubah ini, kami boleh selalu mengingat bahwa sesungguhnya kasih Allah yang besar telah menyelamatkan kami. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh melakukan untuk keselamatan itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Biarlah di zaman yang sedang berubah ini, kami juga boleh menjadi terang dan garam, menjadi berkat, karena kami boleh menjadi contoh, jadi teladan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Kurniawan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy birthday Om. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Kami mengucapkan sehat, panjang umur, semakin ditambahkan dengan urapan, hikmat, wibawa, dan otoritas yang daripada Allah. Tuhan Yesus berkati. Kami dari keluarga Mary Jana Suteja untuk Pak Gembala, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Semoga keluarga Pak Gembala diberkati Tuhan. Amin. Happy birthday Opa. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat ulang tahun Om Lukas. Selamat ulang tahun Om Lukas. Om Lukas. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Om Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Lukas. Sehat selalu Bapak Gembala. Panjang umur. Selalu disertai Tuhan. Tuhan memberkati. Happy birthday Om Lukas. Sehat selalu, panjang umur. Tetap semangat ya Om. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-71 buat Om Lukas. Biar kiranya Tuhan Yesus memberikan senantiasa kesehatan yang baik, kekuatan dan juga umur panjang, supaya dapat melihat dan menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa, dan pelayanannya pasti Tuhan berkati ya. Tetap semangat Pak Gembala, Om Lukas. Ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan selalu memberkati. Hai Om, selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, senantiasa diberkati Tuhan Yesus,
dan tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kami dari staf GPPS Hosana mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Lukas Kurniawan. Panjang umur, sehat selalu, dan terus mengobarkan domba-domba yang di GPPS Hosana ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Papi Pendeta Lukas Kurniawan ke-71, Opa dan Mungkai. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan semakin sukses. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Papi Lukas yang ke-71. Sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. We love you. Puji Tuhan, senang sekali kalau hari ini Bapak Gembala, saudara, sahabat saya entah berapa puluh tahun ini, Saudara Pendeta Lukas Kurniawan, Tuhan telah tambahkan usianya 71 tahun. Mari kita mohonkan kepada Tuhan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di usia yang baru ini. Bapa di surga, kami bersama-sama mengangkat hati kami, memohonkan berkat anugerah pertolongan Tuhan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Kurniawan di usia yang ke-71 tahun ini. Kami mohonkan kesehatan yang sempurna, pemulihan yang dari Tuhan akan terjadi dan berlaku. Kami mohonkan damai sejahtera, kebahagiaan, kekuatan dan urapan Roh Kudus terus melimpah. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Kurniawan. Oh, diberkatilah keluarga besarnya. Diberkatilah seluruh jemaatnya untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sedang berubah. Terima kasih Bapa. Memohonkan semua kasih karunia-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari jadi Pak Lukas. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Gembala, mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian, mulai hari esok sampai selamanya. Amin.